Selamat sore, sahabat-sahabat pecinta arsitektur kota ya. Di dalam hari ini ada desain yang menarik, nanti kita bahas tentang mall ya. Bagaimana desain mall itu bisa digemari oleh para pengunjung, ada pertimbangan-pertimbangan apa saja yang perlu diperhatikan di dalam merancang sebuah mall. Tentunya ini sangat dibutuhkan seorang profesional yang bisa menangani desain mall ya, seorang arsitek dan desainer interior maupun dari aspek landscape-nya, karena menyangkut ada eksterior dan interiornya. Salah satu faktor penting di dalam perencanaan desain mall yaitu cetak biru atau blueprint-nya ya, karena menyangkut struktur bangunan terkait dengan utilitas dan sebagainya. Maka ini adalah sebuah proses yang penting diketahui di dalam pembuatan proses perencanaan mall. Salam sehat, selamat sore di Paragon City Mall ya. Ya, selamat sore ya, sahabat-sahabat. Kita ada di di Paragon City Mall ya. Sore ini malam minggu ini atau satu sore ya, menjelang malam minggu kita ke Paragon City Mall nih untuk melihat kondisi hotel mall-mall di Paragon sini ya. Jadi ini jadi tujuan kunjungan warga kota Semarang ya, sambil menikmati belanja shopping ya, dan menikmati kuliner. Ada banyak pilihan ya. Ada kopi koi. Gambaran visual tadi ya, video tadi, kita tahu bahwa di dalam merencanakan mall itu sangat tergantung dan harus memperhatikan pada custom made ya, atau dalam artian dibuat khusus mall itu berdasarkan kebutuhan dan keinginan dari retail tertentu. Jadi pengembangannya harus mempunyai proses pemikiran yang jelas serta visi apa yang ingin dibuat di dalam perencanaan mall yang ingin dibangun itu. Maka dalam ini penting sekali bahwa peran arsitek maupun desain interior sangat menentukan di dalam proses desain mallnya. Di dalam mendesain mall, merancang sebuah bangunan mall itu hanya memperhatikan pada aspek eksterior tampilan bangunannya yang di luar, tanpa memperhitungkan bagaimana pengaturan perencanaan sirkulasi dan zonasi ya, serta persyaratan-persyaratan yang lain ya. Jadi di dalam hal ini interior menjadi aspek yang penting di dalam mempertimbangkan keinginan para pelanggan dan retail ya. Jadi di dalam ini merupakan faktor yang perlu diperhatikan dan sangat penting dalam desain mall. Jadi bagaimana merancang mall yang lebih efisien, apakah mall yang dapat menggabungkan pelanggan dengan banyak titik masuk ya, seperti kemudahan dari parkir mobil yang nyaman dan cukup aksesnya untuk ke tempat-tempat khusus penjualan tenan-tenan tersebut ya, memperhatikan juga pada aspek pejalan kaki ya, yang mementingkan kenyamanan ketika berjalan di dalam mall, merasa aman, nyaman dan sebagainya. Mall Paragon atau dikenal sebagai Pollux Mall Paragon City Mall ya, dengan konsepnya one stop destination yang menggabungkan pusat perbelanjaan modern, tempat rekreasi keluarga,
dan hotel ya. Jadi di dalam mall ini ada kesatuan dengan hotel bintang 5. Jadi mall yang mulai beroperasi 22 April 2010 letaknya sangat strategis di Jalan Pemuda ya, merupakan daerah bisnis kota dan pusat kota. Jadi atmosfer berbelanja dihadirkan melalui eksterior dan interior yang megah, yang mencerminkan bangunan yang dinamis dan modern. Maka dari luar bangunan mall dan hotel berbentuk seperti heksagonal ya. Jadi mirip seperti bahtera raksasa. Jadi desain interior pun ini cukup mewah ya. Tampak dari lantai marmer yang berada di atrium, serta lampu-lampu lightingnya ya, dan ornamen fasad modernnya. Jadi konsep eco green ini juga diterapkan di dalam skylight atapnya yang tembus pandang dari cahaya. Paragon City Mall ini memang difokuskan pada family mall ya. Jadi yang menyasar kalangan menengah ke atas, atau yang kita kenal Paragon Mall ini Pollux Mall, menghadirkan suasana dan pengalaman belanja berbeda dari mall-mall yang sudah ada sebelumnya, khususnya di Kota Semarang ya. Jadi melalui banyak event besar, beberapa event ini mengangkat dengan tema-tema, ada Semarang Fashion Festival, ada Paragon Midnight Shopping, jadi ada mall price-nya juga, ada Paragon Food Festival, hingga event-event tahunan Pollux Mall Paragon. Jadi pusat perbelanjaan di sini ini yang terbesar ya, termodern barangkali, dilengkapi dengan lebih dari 180 tenan nasional maupun internasional. Jadi beberapa tenan ini antara lain Starbucks, Hush ya, Frank & Co, Story E, Levi's, Wakai, ada Charles & Keith, ada Marugame udonnya yang cukup terkenal dari Jepang ini. Jadi di sini Paragon Mall mencoba menerapkan pembagian zonanya ya, area yang sesuai kategori tenan untuk memberikan kemudahan ya bagi pengunjung di dalam kenyamanan memasuki mall. Jadi bisa menciptakan atmosfer belanja yang lebih menarik. Jadi pembagian zona di dalam perencanaan desain mall ini sangat penting ya, karena dengan pembagian zona area ini di lantai dasarnya ini untuk tenan internasional, baru nanti naik ke lantai 1 untuk tenan fashion, dan di lantai 2 untuk tenan-tenan fashion dan gabungan dengan restoran. Lah barulah di lantai atas, di lantai 3 bisa digunakan untuk fasilitas zona-zona entertainment dan gadget. Maka bisa dikatakan bahwa mall ini sebetulnya cukup lengkap ya fasilitasnya. Ada toilet di setiap lantai, termasuk toilet bagi kaum difabel disabilitas. Ada nursery room yang untuk menyusui, ada peminjaman kursi roda, ada ATM center, musola, dan valet parking. Jadi marilah kita mengunjungi Paragon City Mall atau Pollux Mall ini bersama keluarga, bisa dimanjakan saat belanja dan menikmati suasana di mall dalam menikmati kuliner yang ada di tenan-tenan tersebut. Baik sahabat, bisa dirangkum bahwa sebetulnya ini konsep shopping mall ini sudah ada sejak 40 tahun yang lalu ya. Dimulai di Eropa, kemudian berkembang di Amerika. Artinya bahwa konsep kemudian berkembang, tidak hanya sebagai tempat jual beli, tetapi sebagai tempat rekreasi dan bersosialisasi bagi warga dan masyarakat di kota tersebut. Jadi di dalam hal ini mall itu harus memiliki kaidah-kaidah aturan yang
sesuai dengan maksud mall yang ingin dibangun ya. Jadi prinsip shopping mall tidak hanya berfungsi sebagai street shop ya, tetapi juga sebagai penghubung, pengontrol dan pengorganisasian unit-unit retail serta mengidentifikasi area. Jadi memiliki kejelasan orientasi. Jadi pada hakikatnya prinsip desain shopping mall bisa dikatakan bahwa mall dengan unit-unit retail tadi merupakan elemen beridentitas ya, dan berhubungan membentuk wadah pemusatan perbelanjaan. Penekanannya di sini bahwa prinsip hubungan tersebut adalah adanya satu desain control zone. Control zone adalah pengontrolan jaringan dari space internal ya, jadi menghubungkan bagaimana jaringan-jaringan sirkulasi dan penghubung ruang antar retail itu yang bisa disewakan bertujuan untuk menciptakan satu alur pengunjung dengan efek pingpong ya, sehingga seluruh retail toko tersebut bisa dilewati ya. Jadi tidak ada daerah-daerah yang zone mati. Jadi kontrol zone ini dicapai melalui beberapa pola ya. Ada pola mall yang bentuknya linear ya, satu jalur panjang. Kemudian tetapi perlu juga mempertimbangkan tempat-tempat yang strategis dan orientasi dari retail tersebut. Jadi perlu ada kejelasan tentang sirkulasinya ya dengan pola mall linear tadi. Yang kedua ada bentuk dengan magnet angkor. Ya, sebagai unit ini sebagai penarik pengunjung ya. Jadi merupakan transformasi terhadap pengunjung yang merupakan transformasi dari nodes atau titik berkumpulnya dan berfungsi sebagai landmark, jadi sebagai penanda tertenger. Jadi angkor magnet ini dapat berupa supermarket atau departemen, store, teater maupun tempat-tempat lain. Biasanya di mal-mal itu yang di magnet angkor itu ada McD, ada KFC ya, merupakan satu daya tarik bagi pengunjung untuk menikmatinya.